Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa tentunya semangat untuk menambah ilmu kita hari ini ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu, berdoa masing-masing dan berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya, ini semua sudah hadir? Hadir. Terus semangat sekali untuk belajar hari ini ya. Nah, pembelajaran kita hari ini itu masih berkaitan dengan matematika dan sangat berkaitan dengan materi minggu lalu, materi pertemuan pada minggu lalu. Kemarin kita belajar tentang satu konsep yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang apa? Tentang penjaminan ya atau refleksi. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari refleksi atau penjaminan? Siapa? Oke, ya, Laura, silakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Refleksi atau penjaminan merupakan proses di mana satu objek dibentukkan atau dibalikkan terhadap seluruh. Oke, berikan tepuk tangan. Benar sekali ya. Penjaminan atau refleksi itu adalah proses di mana suatu objek dipantulkan terhadap sumbu tertentu. Untuk masuk pada materi hari ini, kalian harus paham tentang apa itu refleksi, koordinat kartesius, dan juga bangun data. Kenapa? Karena juga materi kita hari ini adalah refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti itu ada koordinat kartesiusnya. Apa tujuan kita? Tujuan belajar kita hari ini supaya kalian semua tahu apa konsep atau pengertian dari refleksi dengan menggunakan nanti namanya aplikasi GeoGebra. Dan juga kalian diharapkan supaya bisa menentukan titik-titik hasil refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu fokuskan ya. Ini kita akan memperhatikan sebuah gambar. Ya, di sini ada, ini namanya apa? Koordinat kartesius ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sini ada titik A, 24, titik B, 32, titik C, 1, 1. Kemudian, ketiga titik kita hubungkan menjadi bangun data apa? Segitiga. Kemudian, kalau data segitiga, kita akan merefleksikan terhadap sumbu X, sehingga menghasilkan segitiga yang berwarna kuning ini. Nah, hasil refleksinya berwarna kuning ya. Nah, kemudian segitiga yang berwarna merah yang di atas tadi kita refleksikan lagi terhadap sumbu X. Maka hasil refleksinya akan membentuk segitiga yang berwarna biru ini. Oke, perhatikan ya. Dari gambar di atas, tentu muncul pertanyaan, apa itu refleksi terhadap sumbu X? Oke, siapa yang mau kasih pendapat? Oke, silakan, Karen. Refleksi terhadap sumbu X merupakan suatu proses di mana objek dipantulkan atau dibalikkan terhadap sumbu X secara horizontal. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Karen. Kemudian, pertanyaan kedua. Kalau misalkan tadi sumbu X, sekarang apa itu refleksi terhadap sumbu Y? Ada mau kasih pendapat? Oke, silakan Lauren. Baik, saya akan menjawabnya. Refleksi terhadap sumbu Y adalah proses di mana suatu objek dipantulkan atau dibalikkan terhadap sumbu Y secara vertikal. Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Sudah paham ya refleksi sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk lebih paham lagi bagaimana cara menentukan titik-titiknya. Kalau tadi pengalaman, kita akan cari tahu bagaimana cara menentukan titik-titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita di sini ada satu animasi. Kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita akan perhatikan sama-sama. Oke. Untuk lebih memahami lagi, untuk lebih paham lagi tentang bagaimana cara menentukan titik-titiknya, di sini Ibu akan mengarahkan kalian untuk melaksanakan diskusi kelompok. Di sini sudah ada barcode. Silakan, barcode-nya di-scan. Oke, silakan diskusi. Selesai. Oke. Siapa yang mau presentasikan hasilnya? Oke, silakan.
diskusi kelompok kami, yaitu bahwa untuk menentukan hasil refleksi sebuah titik terhadap sumbu X, yaitu dengan mengubah koordinat Y menjadi negatif. Dan untuk menentukan hasil refleksi sebuah titik terhadap sumbu Y, yaitu dengan mengubah koordinat X menjadi negatif. Demikian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, bagaimana dari kelompok lain pendapatnya sama atau ada yang beda? Sama ya? Berarti sudah paham semua tentang kesimpulannya. Nah, berarti seperti yang sudah dikatakan dari kelompok 3, bahwa kita bisa menemukan rumus untuk menentukan titik-titik refleksi terhadap X dan Y. Rumus yang pertama, ketika bayangan titik pokoknya titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil refleksinya atau titik P aksennya X min Y atau koordinat Y-nya menjadi negatif. Nah, yang kedua, ketika bayangan titik P-nya X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka titik refleksinya atau P aksen menjadi min X, Y. Tapi koordinat X-nya menjadi negatif. Oke. Nah, kita akan masuk dalam contoh yang pertama. Di sini dikatakan tentukan bayangan hasil refleksi dari segitiga ABC dengan titik A14, B44, dan C11 terhadap sumbu X. Kita menyelesaikannya, uraikan apa yang sudah diketahui yaitu titik A, B, dan C, baru ditanyanya yaitu refleksi terhadap sumbu X. Oke, setelah itu kita akan menuliskan hasil jawabannya, yaitu pertama kita akan tuliskan rumus yang sudah kita ketahui tadi. Baru kita akan menggambarkan bidang kartesius, kemudian masukkan titik yang pertama yaitu titik A14. Kita bisa lihat di bidang kartesius titiknya 14. Ketika direfleksikan hasilnya menjadi 1 min 4. Nah, kemudian operasikan ke semua titik yaitu titik A, B, dan C. Kemudian titik hasil refleksinya akan masukkan ke dalam bidang kartesius. Nah, setelah 3 titik sudah terbentuk, maka kita akan menghubungkan 3 titik tersebut membentuk sebuah segitiga, sehingga hasil refleksinya adalah seperti segitiga yang berwarna kuning. Oke, kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu dikatakan tentukan bayangan hasil refleksi dari segitiga ABC, di mana titik A-nya 23, B-nya 53, dan C-nya 21 terhadap sumbu Y. Nah, kemudian kita akan memasukkan semua titik-titiknya dalam bidang kartesius, yaitu titik A, B, dan C. Sehingga ketika kita sudah menemukan 3 titik tersebut, maka kita akan menghubungkan ketiga titik tersebut membentuk bangun datar segitiga, dan hasil refleksinya juga menjadi bangun datar segitiga yang berwarna kuning tersebut. Apakah ada pertanyaan atau semua sudah paham? Semua? Tidak ada pertanyaan. Karena kalau ada pertanyaan, kita tanya. Ada kuis. Silakan masing-masing scan barcode kuisnya. Oke, kuisnya sudah selesai. Maka nilai tertinggi diraih oleh kelompok bintang ya, paling cepat tadi. Berarti tepuk tangan dulu untuk kelompok bintang. Untuk kelompok yang lain yang masih belum mendapatkan nilai tertinggi lagi supaya ke depan dapat nilai yang bagus lagi ya. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Dan di sini ada oleh-oleh ya untuk dibawa di rumah, dikerjakan, jangan lupa dikerjakan di tugas minggu depan akan periksa bersama-sama. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang materi translasi. Oke, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk setiap perhatiannya dan semoga